Saat ini masih terus bersama Hall ke-49 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, inisiator, pendiri, dan penggerak NU, pencipta lagu Ya Ahlal Waton, serta pahlawan nasional secara virtual. Berikutnya, tausiah dalam rangka Hall ke-49 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah oleh Gus Baha kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang sangat saya hormati Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin, yang saya hormati Rais Am PBNU, Rais Am NU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Tanfid PBNU yang juga masih pernah mbah sama saya, Kiai Haji Said Akil, yang saya tadi senang sekali marahnya, senang sekali girohnya, karena itu memang khas keluarga kami. Jadi kalau nggak kesampaian marah itu bagus. Jadi di antara sifatnya para nabi itu wayakhdufulillah, kalau agama nggak dapat apa tadi jatah ya, nggak tahu saya maknanya itu. Jadi wayakhdufulillah wayardoliridho. Semua yang saya hormati, ini ada Ibu Menteri Ibu Ida Fauzia, ada Gubernur Jatim Ibu Khofifah, yang sangat saya hormati keluarga besar Mbah Wahab Hasbullah. Di sini secara berurutan ada Nyai Mutmainnah, ada Nyai Mahfuzah, ada Nyai Hizbiyah, ada Nyai Mujidah. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Hasib, Kiai Haji Rokib, semua yang saya hormati para santri, para alumni. Alhamdulillah tadi acaranya banyak sekali, jadi saya nanti ngaji insya Allah 15 menit. Karena menurut saya solusi bangsa ini itu mudah sekali kalau mau niru Mbah Wahab. Saya kemarin ditilihi Gus Hasib, saya tidak bilang bertamu, karena kalau tamu itu seakan-akan saya yang jadi tujuan, tapi niliilah karena beliau orang sepuh. Kemudian beberapa hari dikasih paketan buku beliau tentang Mbah Wahab, buku dari beliau tentang Mbah Wahab. Tapi sebetulnya saya tahu banyak tentang Mbah Wahab tanpa buku itu, karena Mbah Maimun, guru saya, juga bapak saya, Kiai Haji Nur Salim sering cerita. Kiai Wahab itu pedagang, juga ulama, juga politikus, juga pahlawan. Kita sebetulnya melihat itu sederhana, hanya sederhana dalam pikiran ulama. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu marah besar ketika melihat umat Islam itu pasif itu tidak aktif, sehingga beliau marah besar. Di antara kalimatnya itu, karena ini tengah-tengah kalimat, langsung pakai fa'ataf atau fa'tafrek atau apa sajalah, nanti terserah santri-santri yang iqrob. Fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Jadi umat ini akan buruk sekali ketika posisinya itu objek yang jadi sasaran tembak atau sasaran perasan pihak lain. Ketika misalnya haji itu bagus prospek, nanti ujung-ujungnya yang bikin sajadah kadang orang sana, mau biang kubu sebelah, nanti sensitif secara politik. Nanti ketika umat Islam punya kebutuhan pakaian ihram besar, juga yang produk kadang orang lain. Begitu seterusnya, sehingga setiap kebutuhan kita pun yang produk itu orang lain. Sehingga Mbah Wahab berpikiran sampai impor mori, pas itu kain putih. Begitu juga traveling, ketika umat Islam butuh mudah pergi ke Mekah untuk haji dan umrah, juga bironya itu kadang orang lain. Zaman itu Hindia Belanda, sehingga beliau dulu sudah mendirikan semacam biro haji. Itu semua adalah madhab, di antara madhab Sayyidina Ali ketika beliau mengatakan fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Buruk sekali kamu di mana-mana ini jadi objek. Misalnya kira-kira ginilah, kalau hallnya Mbah Wahab itu ada 10.000 santri dan semuanya karena keluarga kiai itu dermawan, sama Bu Mujidah dikasih makan semua. Nanti cateringnya yang menyediakan orang lain, kita tidak punya kecakapan produksi itu atau melayani itu. Sehingga perdagangan Mbah Wahab dalam tradisi keulamaan itu dimaknani sebagai supaya kita ini jadi aktor.
baik di perdagangan, di politik, maupun dalam solusi urusan-urusan publik. Misalnya sekarang ada problem apalah. Sebetulnya solusinya gampang sekali. Ketika kita minus atau ketika kita tidak berkecukupan, mulai dulu ulama itu solusinya gampang. Pernah suatu Abdul Qasim Al-Junaidi atau siapa sajalah, ini karena polanya sama, menyuruh muridnya, saya tolong belikan ikan. Cara sekarang mungkin dikasih uang 50.000, terus dikasih tahu sama muridnya, Pak Yai uangnya tidak cukup karena harga ikannya 70.000. Terus kata gurunya, beri lebih murah lagi. Uang 50 aja tidak cukup, kok cari yang lebih murah. Kata beliau, arkhisu bitarki. Ya bikin murah karena kamu tidak berkeinginan. Jadi nggak usah belikan katanya. Ini penting sekali karena dulu ada solusi masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i itu. Kata beliau, fa innal ghina anisya'ila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya kalau nuruti kepengin misalnya, kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, ingin apa saja. Tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin. Sehingga mudah sekali. Makanya kata ulama dulu, fa innal ghina anisya'la bihi. Untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu itu. Makanya banyak ilmuwan, saya sering diskusi sama pakar-pakar sama ilmuwan. Apakah negara Amerika itu negara yang kuat? Banyak ilmuwan yang berpikir itu ilmuwan politik, bukan tasawuf. Berpikir negara paling lemah itu ya kayak Amerika. Karena semakin powernya kuat, ketergantungannya semakin kuat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik harus begini, untuk kebutuhan minyaknya harus ini. Semakin kita kuat, maka ketergantungan akan sesuatu semakin banyak. Jadi ibarat orang yang punya Alphard sama yang enggak, kayak mana ya? Kayak yang enggak, karena kebutuhannya ada banyak. Artinya dalam kondisi krisis, ulama masih punya solusi, yaitu al-ghina itu anisya'la bihi. Jadi usahakan ketercukupan itu karena menghindari kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang tidak prinsip. Bukan memaksakan semuanya terpenuhi. Karena kita ini ulama. Dulu ketika sebelum ada negara, belum ada TNI, itu ulama punya cara untuk melawan Belanda. Karena mereka terbiasa punya loyalis, punya muhibbin, punya ghirah, punya strategi. Sehingga Belanda itu kesulitan ngedidik ulama. Apalagi mereka terus ke Mekah, ketemu komunitas internasional yang semuanya berfatwa bahwa penjajahan harus dilawan. Itu luar biasa. Belum ada negara, nggak ditopang negara, kemudian tetap bisa melakukan perlawanan. Coba kalau dulu ngelawan nunggu, wah saya mau ngelawan penjajah kalau saya diangkat jadi TNI, saya mau ngelawan kalau saya punya otoritas yang disahkan negara, itu ribet, negara belum terbentuk. Makanya ini saya tidak akan ngaji lama-lama, tapi saya akan cerita khas Mbah Wahab sesuai riwayat yang saya dapatkan dari guru-guru kami, bahwa beliau tadi seperti yang dikatakan Pak Said, membina dan menyebarkan NU kemana-mana tanpa uang proposal. Nggak kebayang saat itu proposal kepada siapa, negara sendiri masih susah. Lalu mau diajukan kemana? Terus yang mau tanda tangan itu ya siapa? Jadi yang saya tahu tadi, yang penting kita niru sesuai yang diidam-idamkan tadi Sayyidina Ali. Jangan sampai kalian itu menjadi gharadun yurma. Ada apa saja orang lain yang memikirkan labanya, kita yang jadi objek. Sehingga zaman itu kita terima kasih semua sama Mbah Hashim, sama Mbah Wahab. Karena ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kita tahu Mbah Wahab putra Mbah Hasbullah, punya ibu Nyai Fatimah, terus sampai Mbah Abdus Salam ya. Kemudian Mbah Hashim punya ibu Halimah, punya abah lagi siapa setelah Halimah itu Lainah ya. Terus Mbah Abdus Salam, jadi ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kalau dalam tulisan itu sampai Mbah Abdul Jabbar bin Ahmad bin Mbah Sambu. Memang Mbah Sambu punya beberapa saudara, diantaranya ada yang namanya Mbah Yusuf, itu yang melahirkan keluarganya Mbah Ahmad Siddiq Jember, Mbah Siddiq Jember. Ada yang Abdul Halim yang melahirkan keluarga Lasem, termasuk saya itu lewat jalur Mbah Abdul Halim. Jadi zuriyatam ba'duha min ba'd. Dulu semua orang zaman Rasulullah SAW itu dilatih jadi aktor, jadi subjek. Sehingga orang yang miskin pun ketika perang Tabuk, perang Dzatil Usrah, itu semua menyumbang. Ada yang menyumbang emas yang nggak terkira, yaitu Sayyidina Utsman.
Ada yang cerita, ya Rasulullah saat tadi malam buruh dan punya beras hanya 2 kilo, yang 1 kilo saya sumbangkan jenengan, yang 1 kilo saya pakai untuk keluarga kami. Sekarang logikanya sederhana, kalau orang miskin 3.000, pas itu anggap saja pasukannya misalnya 3.000. 3.000 nyumbang beras 1 kilo, itu artinya terdapat 3.000 kilo beras. Artinya apa? Orang Islam yang miskin membiayai dirinya sendiri untuk makan. Dan mereka adalah aktor heroik. Tapi kalau misalnya ini orang-orang miskin ini tidak mau urun rembuk, kemudian menjadi beban negara, maka yang harusnya dipakai senjata, dipakai beli sembako. Dulu zaman Nabi meskipun orang itu miskin, itu semuanya bersifat heroik. Sehingga perang Dzatul Usra itu perang paling dikenang Al-Quran. Nah, efek dari ingin memberi adalah tidak tamak. Makanya kalau dalam kitab tasawuf, itu orang pikir itu gak dikritik. Yang dikritik orang tomak. Karena orang menvonis orang lain kikir itu pasti karena berkeinginan mendapat. Kalau tidak berkeinginan mendapat, maka orang lain tidak akan kamu vonis sebagai kikir. Andai kan kita semua ingin memberi sumbangan kepada Indonesia, maka kita tidak akan menvonis pemerintahan kita tidak becus ngurmat kita. Meskipun pemerintah tentu berkewajiban ngurmat orang-orang miskin itu tentu. Tapi andai kan semua orang miskin berpikir ingin menyumbang pemerintah, maka tidak akan menyalahkan pemerintah ketika faktanya nanti suatu saat atau kapan saja, semoga ini tidak terjadi, itu tidak mampu menyumbang. Karena masyarakat kepikirannya memberi, bukan mendapat. Ini solusi-solusi yang diajarkan Rasulullah SAW yang disebut al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi bahwa posisi memberi jauh lebih baik ketimbang posisi menerima. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi, pas perang Khandaq, pas perang Tabuk, pas beberapa perang, itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang munafik mencibir, inna Allaha ta'ala la ghaniyun an shadaqati hadza. Allah tidak butuh sedekah kok hanya 1 kilo. Tapi coba efeknya dari sedekah 1 kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang 3.000, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya enggak jadi beban negara. Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja. Mulai ares gedang, mulai apa saja, yang penting halal. Karena mentalnya dari awal heroik. Tapi andai kan mereka mentalnya tomak, mungkin sudah mati. Karena, wah nunggu negara ngasih makan, proposal dulu, sedang mati. Tapi orang dulu enggak, karena heroik inginnya memberi sehingga bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini solusi yang saya tawarkan sebetulnya ini Mudawwan, artinya Mudawwan itu ada di beberapa kitab, lihat di beberapa tafsir istilah perang Dzatul Usra, perang Tabuk atau perang apa saja itu memang zaman itu susah sekali. Itu menjadi solusi utama adalah setiap orang ingin bermental patriotik. Nah, kalau sudah orang bermental patriotik itu gampang, ukur apa saja itu gampang. Karena tadi dari 3.000 atau 1.000 atau apa saja pasukan, sampai ada yang urun tadi beras 1 kilo. Tapi 1 kilo itu menjadi satu watak, satu karakter bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara. Sehingga negara ini mudah merdeka. Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat, ribut proposal, nyalahkan ini, enggak didata miskin tersinggung, kan capek. Jadi ini memang zaman akhir ya, agak aneh, orang enggak didata miskin itu tersinggung. Kalau besanan nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari sebagai yang miskin. Jadi kalau tanya solusi khas ulama, kita belajar dari perang Dzatul Usra. Itu orang yang miskin, semuanya urun. Nah barokahnya urun itu kemudian mereka bermental patriotik. Barokahnya patriotik, yang kaya, yang miskin, yang pinter, semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara. Akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI, sebelum terbentuk Polri. Karena tadi keinginan memberi, keinginan patriotik. Sehingga cerita buyut-buyut saya ketika Belanda atau apa Jepang, itu yang dicari di geladak saya itu ya kitab. Karena kitab ini dianggap sumber inspirasi mereka melawan Belanda. Dulu kita tahu masyarakat kita itu kalau ngerti Belanda itu dipanggil Doro, wis penjajah jadi diundang Doro. Itu kan terlalu dulu. Sehingga orang Arab itu kadang agak dengan tanda kutip mencibir kita. Kalau bahasakan negara jajahan itu mustakmarin. Negara yang perlu rame karena cara berpikir masih terbelakang. Wong penjajah kok dipanggil Doro. Terus ketika beberapa kiai melihat Belanda baik karena di alun-alun dikasih masjid gini-gini, sudah tidak berotak karena anggap Hindia Belanda itu baik. Baru ketika era beberapa ulama
ada Mbah Hashim, ada Mbah Hasbuh, tadi kata beliau Dwi Tunggal tadi. Terus ada fatwa resolusi jihad. Sehingga mereka baru sadar bahwa Belanda itu ancaman. Kayak apa pentingnya ilmu, kayak apa pentingnya fikih. Karena di fikih jelas, jihad untuk melawan penjajah itu fardu kifayah. Tapi jika musuh kadung ada di kita, maka itu fardu ain. Tidak lagi ada prasyarat harus lelaki, harus merdeka, enggak, perempuan pun harus terlibat. Jika kita punya pahlawan kayak Cut Nyadin, beberapa daerah Kartini, itu ada di khazanah kitab-kitab fikih kita. Jadi kita tidak pernah kehilangan khazanah untuk menjawab muskilatus zaman, untuk menjawab problem-problem zaman. Tapi yang penting kita selalu ngaji, selalu belajar. Saya adalah orang yang sebetulnya tidak pernah ingin terkenal karena saya itu suka belajar. Cuma saya bikin pengecualian, mau diundang kalau pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini agak musibah bagi saya karena harusnya kiai itu ya dihormati, tapi gara-gara kalah sepuh digawe kongkonan. Saya ini kemana-mana digawe kongkonan. Jadi gayanya nasihati, tapi aslinya diperintah. Jadi tidak ada kerennya sama sekali. Saya di mana-mana posisinya al-makmur, diperintah. Tapi saya senang karena ilmu itu butuh konsensus. Andai kan saya tidak pernah ngaji di depan Mbah Mun, di depan bapak, di depan guru-guru, maka mungkin saya tidak pede atas bacaan yang saya baca. Karena saya tidak tahu ini benar apa tidak. Jika masyhur kalau dalam guyonan santri, ada orang tidak baca-baca kitab, cari kamus sampai mati tidak ketemu. Karena dia bacanya lam tardiman. Wah itu cari di kamus sampai mati tidak akan ketemu. Bareng tanya gurunya, ini apa Pak Yai? Oh itu lam tarodaman. Lam tarodaman itu karena marjiknya mar'ah, orang ningali sapa mar'ah daman ing getih. Dia bacanya jadi satu lam tardiman. Dicari di kamus ya, sampai mati tidak akan ketemu. Makanya di guyonan-guyonan pesantren itu banyak katanya ada cerita orang mati karena satu titik. Jadi gurunya baca habbatun sauda dawaun min kulli da. Jadi dia kitabnya kelebihan apa? Titik. Jadi kelebihan titik dia bacanya itu hayatun sauda dawaun min kulli da. Nyari ular hitam, kobra, dipatuk mati. Padahal sesuai resep kitabnya, karena kitabnya dia kelebihan titik hayatun sauda, artinya maknanya ular hitam. Sementara tagnya mestinya habbatun sauda. Jadi kenaifan-kenaifan begini itu harus kita dandani, karena yang bisa, kata Pak Said tadi, yang bisa itu kita. Cari kebenaran dari mana? Kita itu ya pokoknya ulama lah. Tidak harus NU, tidak harus Muhammadiyah, pokoknya ulama. Yang wasatiyah. Itu nanti terus gimana? Yang wasatiyah itu kayak apa? Tapi jelas ulama. Karena dulu zaman, kalau kita fair secara sejarah dulu ya Mbah Wahab ya dekat Mas Mansur. Dulu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Ahmad Dahlan, sama-sama di Mbah Soleh Darat. Ketika di Mekah ya sama-sama ngaji di Syekh Khotim Minangkabau. Jadi kalau era beliau itu ya memang dulu perbedaan itu nggak ada masalah. Karena perbedaan itu bawaan visi ya. Saya belajar usul fikih di antara yang diceritakan di buku-buku Mbah Wahab. Beliau itu ahli usul fikih. Sementara Ki Bisri itu suka fikih mateng. Sehingga memang ada perbedaan antara fikih mateng dan usul fikih. Saya beri satu contoh. Ini guyonan tapi nanti di usul fikih nanti kelihatan. Di usul fikih itu ada ilmu namanya tangkihul manat. Ketika Nabi sama-sama menyebut sesuatu, sebetulnya ada benang merah di situ, tidak sama persis. Misalnya begini, Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ahlaktu. Wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak karena saya berhubungan intim dengan istri saya di ketika Ramadan. Terus Nabi ngendikan, ya sudah kamu harus merdekakan budak, saya tidak punya ya Rasulullah. Ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata beliau, puasa baru sehari saja kecelakaan apalagi 2 bulan. Karena kamu orang Arab lah, orang Arab itu, dia cerita ini di Arab itu. Terus, ya sudah kamu sedekah sama 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Susah kan menghadapi orang miskin seperti ini. Nah, pertanyaannya secara usul fikih. Menurut mazhab Syafi'i, sanksi berat itu hanya untuk yang berhubungan suami istri. Sehingga kalau membatalkannya pakai rokok, pakai minum, pakai makan, tidak kena sanksi seberat itu. Masuk akal kan, karena memang hubungan suami istri dalam banyak hal, misalnya haji, itu ifsad, yang benar-benar ifsad, bisa merusak haji secara total. Tapi menurut Imam Malik, pikiran Imam Syafi'i itu dianggap aneh.
Loh ini hubungan suami istri itu statusnya mubah, sesuatu yang boleh. Maka semua hal yang boleh tapi merusak kehormatan Ramadan, maka ketentuannya sama. Yaitu misalnya nggak sakit, nggak apa, pagi-pagi nyate. Wah itu kan melecehkan Ramadan, nggak sakit, nggak apa, kok pagi-pagi nyate. Perlu dicatat karena hubungan suami istri itu sesuatu yang boleh. Berarti kalau yang boleh merusak Ramadan hukumannya berat, makan yang statusnya boleh juga hukumannya berat. Itu dulu bapak saya ketika bikin analogi itu mau cerita sederhana gini. Hak dhisik ono santri ya goblok. Kandhanane ana. Istrinya lapor ke kiainya. Pak Yai, santri jenengan kalau sama istri sering mukul. Mukul itu nabok pakai tangan. Santrinya dipanggil kan alumni. Kamu jangan sering mukul istri kamu gini-gini. Iya Pak Yai, nggih. Suatu saat 2 minggu istrinya lapor lagi. Sekarang enggak nabok Pak Yai, nyaduk. Karena yang dilarang hanya nabok. Dipanggil kiai, "Loh kamu katanya masih sering nyaduk istri kamu. Yang dilarang kan mukul, sekarang nyaduk, kapan-kapan meludahi." Nah, artinya di usul fikih dijelaskan bahwa makna haramnya nabu'i adalah hurmatul idza, haramnya menyakiti. Maka nyaduk sama, meludahi sama, menerlantarkan sama. Itu dulu bahwa ahlinya bikin usul fikih seperti itu. Sehingga misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, ketika beliau ditanya, apakah perlu ikut kabinet gotong royong? Tapi di situ banyak kelompok yang mungkin tidak cocok. Pikirannya kayak apa harus ikut, justru ikut itu ikut benahi dari dalam. Meskipun dari ikut itu bahwa Wahab Nyun Sewu yang ngalami fitnah yang macam-macam dituduh karena zaman itu nasakom. Tapi itu beliau santai saja. Tapi zaman itu memang itu sah karena zaman itu belum dibubarkan. Jadi yang dialami Wahab ini luar biasa. Semuanya harus jadi pelajaran bagi kita. Makanya jangan pernah meninggalkan ilmu yang bernama usul fikih. Karena fikih yang mateng itu cara basa Jawa ini akan kehilangan stok teks. Misalnya Nabi sedekah pakai kurma atau pakai apa makanan pokok. Itu hadisnya itu kurma, sama Imam Syafi'i digenti kutu ahli baladi, yaitu makanan pokok dari negara. Sehingga kita tidak bisa mentang-mentang Nabi sedekahnya pakai kurma terus kita orang miskin kita kasih kurma. Bisa linu tuh nih kalau makan kurma orang Indonesia itu. Karena yang penting itu kutu ahli balad bukan kurma. Bukan mentang-mentang Nabi sholat di Mekah Medina, kalau ingin persis sunnah Rasul, sholatnya harus di Mekah Medina. Kalau di Indonesia Nabi tidak pernah sholat di Indonesia. Sunnah Rasul sholatnya di Mekah Medina, bisa tidak ada orang sholat kalau gitu. Jadi ada ilmu yang namanya tangkihul manat, yang harus ditiru itu sisi mana? Nah dalam konteks Arabi tadi terus kemudian ada dibuang, Ja'a Arabion, kata Arabi itu dibuang. Datang orang Bedui, orang kota pun kalau punya kesalahan yang sama hukumannya juga sama, maka kata Arabi dibuang. Nah, menurut Imam Malik, kata jima, hubungan suami istri juga dibuang, digenti membatalkan puasa dengan apa saja yang tanpa uzur syarat. Jadi ini kealiman-kealiman kiai-kiai Indonesia dulu itu. Misalnya kentong, dulu meskipun ada yang bilang bid'ah, kentong itu bid'ah karena mirip orang Nasrani. Orang Nasrani itu bentuk kentongnya di kelenteng itu tidak seperti kentong kita. Adat Indonesia kalau pos kampleng ada maling, ada banjir pakai kentong. Jadi adatnya memanggil tuh pakai kentong. Makanya kiai-kiai dulu, oh ini mirip orang Nasrani, enggak mirip pos kampleng katanya. Padahal jelas ya, menurut hadis sahih jelas ketika ada sahabat usul ya Rasulullah bikin kentong, wah jangan nakus itu nanti kayak Nasrani. Bikin buk itu trompet, jangan nanti mirip orang Yahudi. Ya dengan api ya Rasulullah, jangan nanti mirip Majusi. Datang sahabat tergesa-gesa, beliau mimpi kalau diajarin azan. Azan itu maknanya al-ilam, memberi maklumat waktu sholat. Akhirnya ada azan. Kemudian ulama Indonesia dulu Mbah Hashim sama Ki Fakih Mas Kemambang, yang satu anti kentong, yang satu pro kentong. Itu dulu ya saling menghormati, nggak masalah. Karena fikih itu sekali khilaf itu mirip-mirip. Tadi Pak Said Akil nyinggung Palestina. Saya pernah ke Palestina. Itu banyak ulama Mesir yang mengharamkan orang datang ke Yerusalem, ke Masjid Aqsa. Karena mau tidak mau harus dapat visa Israel, berarti ngaku eksistensi Israel. Karena dianggap mengaku eksistensi Israel maka hukumnya haram. Tapi saya pernah ketemu Imam Masjid Aqsa. Beliau bilang begini, Pak Bahak, kalau orang Islam dari seluruh dunia tidak datang ke kami, maka eksistensi kami dianggap diabaikan oleh komunitas internasional. Dan itu dengan mudahnya Israel mencaplok kita. Sehingga separuh ulama Mesir juga mewajibkan yang mampu harus ke sana. Dengan cara itu Aqsa aman karena masih diperhatikan ulama atau komunitas internasional. Yang satu cara pandang ke sana berarti ngaku eksistensi Israel karena ada visa Israel. Yang satu bilang
Harus ke sana, dengan itu eksistensi Masjid Aqsa terjaga karena masih diperhatikan ulama atau komunitas Jadi di mana-mana khilaf itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah di kita itu khilaf itu biasa. Sehingga zaman kita mondok, saya itu pernah pengalaman buruk sekali saya ketika jadi Rois Musyawarah Fathul Mu'in. Itu ada pertanyaan gini Gus Hasib. Saya tanya gini sama orang. Gus, soft paling utama itu yang nomor berapa? Nomor 1 kata saya. Yang kedua, yang soft berikutnya, iya yang berikutnya. Kalau sudah tahu soft terbaik itu yang nomor 1, kenapa masjid gak dipakai memanjang selatan utara? Biar semuanya nomor 1. Selagi masjid itu memanjang barat timur, pasti ada soft 1, 2, 3. Itu kan kurang ajar betul. Jadi supaya orang soft 1 semua ya tinggal desain masjidnya, yaitu memanjang utara selatan. Selagi masih memanjang barat timur, pasti soft 2, 3. Terus saya kebalik tanya, lalu setelah begitu yang paling abdul siapa? Yang sisi kanannya imam. Ya sudah, imamnya dipojokkan pol selatan, biar semuanya dari pol kanan. Nanti ada masalah lagi, yang paling abdul siapa? Yang paling dekat imam, yuskono kerubutu imam kan gitu. Jadi kalau nuruti fikih itu, ya memang ilmu logika. Sehingga banyak orang jadi wali itu dari hasil ijtihadnya. Ada orang jadi wali karena sering sholat di shaf awal. Tapi ada wali pesaingnya, justru jadi wali karena kalau sholat di belakang. Tapi tetap wali. Suatu saat 2 wali ini ketemu. Loh, kamu kok wali? Padahal kalau sholat paling belakang. Saya tuh malu sama Allah. Kok kayak sok suci ya kok ngarep gitu. Jadi wali karena adab, bukan karena malas loh. Saya itu gak pede. Saya saja kok sholat di depan. Maksudnya kok kepedean itu. Tapi tentu secara syariat tetap baik yang di depan. Ini saya bukan bela yang... Kenapa saya cerita bela yang belakang? Karena yang bela jarang gitu, makanya saya. Dan kebetulan saya kalau sholat ya sering di soft belakang. Tapi ini saya cerita betapa logika fikih itu khazanahnya banyak dan luas. Dan kita bicara usul fikih itu biasa. Kita belajar sama beberapa ulama. Saya berkali-kali cerita di mana-mana. Muhammad bin Hasan Asyibani itu mewajibkan ulama kaya. Dan beliau kalau ngitung duit itu di kamar tamu, di ruang tamu. Sehingga santri itu udah kepikiran nyalami template. Kan cara orang Jawa kan meliting, hitung duit kok di ruang tamu. Tapi ternyata alasannya beliau masuk akal. Ben santri ku roh nak kiye ini di duit, jadi ra perlu kepikiran nyumbang gulu. Ya masuk akal. Tapi yang nyimpen duit ya masuk akal, wong duit kok dipamer-pamerno. Tapi yang pamer nggih monggo nak niate ben wong Jawa ndak perlu berempati, gak perlu sakit. Jika gak perlu didata dapat BLT, mergo duitnya tidak kok. Ya itu semuanya istihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.